Jamaah rahimakumullah, berapa kali kita merasakan Ramadan? Ada orang yang sudah 20 kali puasa, ada yang sudah 30 kali puasa, ada yang 40 tahun dia berpuasa. Tapi ternyata puasa itu hanya jadi kebiasaan, rutinitas belaka. Jadi ada orang yang puasa, ketika ditanya, kenapa enggak puasa? Ya semua pada puasa Ustaz, masa nggak puasa Ustaz? Nggak enak lah. Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Volume mic yang mana ini? Bismillah. Mana yang suara yang lebih terdengar? Nggak dengar. Pakai ini. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk putra putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kalau tadi dikatakan Hamka pernah sampai ke tempat ini sebelum kemerdekaan. Iya. 41 sama 44. 42 sama 44 ya. Bagaimana kehadiran beliau membakar semangat agar kita merdeka. Dan alhamdulillah Allah berikan kemerdekaan kepada kita. Tapi orang yang berada di zona nyaman, terkadang dia tumbuh besar hanya memikirkan perut dan yang di bawah perutnya. Tidak lagi memikirkan perjuangan, tidak lagi mengingat bahwasanya dunia bukan tempat bersenang-senang. Kita dilahirkan untuk satu tujuan, beribadah. Waktu kita tidak banyak, 60 sampai 70 tahun. Tapi sebagian kita lupa bahwa dia diciptakan untuk mengabdi kepada Sang Pencipta, bahwa semua yang dibangun, semua yang didirikan olehnya, bahkan masjid ini pun akan rata sama tanah. Ka'bah yang menjadi kiblat umat Islam, kelak batunya akan dicopot satu persatu, semuanya akan hancur. Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami menjadikan semua yang ada di muka bumi ini zina, perhiasan yang tidak lama umurnya. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tampan, bukan yang paling pintar. Abu Jahal itu pintar, Fir'aun itu pintar, Qarun dengan kepintarannya dia bisa mengumpulkan harta, dan dengan kepintarannya dia dibenamkan di depan bumi atau di dalam bumi ini. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan kami, kata Allah, akan menjadikan semua yang ada di muka bumi ini rata sama tanah. Orang-orang musyrikin bertanya, mereka melihat bangunan yang roboh, mereka melihat terjadi gempa yang menyebabkan rumah-rumah itu runtuh, sebagian mati dalam reruntuhan rumahnya. Mereka bertanya, bagaimana tentang gunung? Bagaimana akhir cerita dari gunung-gunung yang menjulang tinggi? Allah bercerita tentang hal ini. Wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, bagaimana masa depannya? Faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta
sampaikan kepada mereka, Robku akan menjadikan gunung-gunung itu hancur sehancur-hancurnya. Tidak ada lagi tempat yang tinggi atau tidak ada di tempat yang rendah, semua akan rata sama tanah. Dan orang tidak akan lagi mengenali, oh ini rumahku, oh ini bangunan yang pernah aku dirikan di sana. Dan pada akhirnya kita tahu nama masjid ini, wa ilaikal masir. Kepada Allah kita akan kembali. Anak akan kasih hadiah. Sebutkan ayat yang ada wa ilaikal masir. Nah, angkat tangan yang mau jawab siapa? Nah, baca ayatnya. Kita baca sebelum tidur. Oke, lupa dia jemaah. Kita kasih waktu. Tarik nafas dulu. Yang keras, Sor. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kasih kena dia. Antum sudah nikah? Ya, katanya ada tulisannya di sini jemaah. Jadi antum nggak baca. Ini tulisannya. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Taib. Ada satu lagi di dalam Al-Quran disebutkan 2 kali. Itu angkat tangan. Nah, fadhal. Di surat apa? Surat Al-Baqarah. Sama Al-Baqarah ini jemaah. Di surat Al-Mumtahanah. Siapa yang menyebutkan? Ya. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Kasih hadiahnya, Masya Allah. Kasih buku ini juga beliau, Masya Allah. Udah ada bukunya. Ya, semoga ke depan masjid-masjid ini suaranya lebih enak. Karena terus terang, risalah masjid itu tidak tersampaikan gara-gara suara khatib Jumat tidak sampai. Padahal satu-satunya pengajian yang wajib didengarkan itu Jumat. Tatkala pesan Jumat ini tidak sampai, ya selesai sudah. Orang yang datang kajian ba'dal maghrib, ba'dal subuh itu orang-orang soleh insyaallah. Tapi yang datang Jumatan semuanya datang. Yang nggak pernah sholat Jumatan datang. Yang judol Jumatan datang. Yang pinjol datang Jumatan. Tapi kajian ba'dal maghrib khusus orang-orang soleh. Mudah-mudahan lah antum semua orang soleh di sini. Ahibati fillah, di antara tanda-tanda kiamat itu banyaknya mati mendadak. Dan kita melihat orang-orang yang paginya ngopi, sorenya sudah dikuburkan. Orang-orang yang main bola, yang sehat bugar, ternyata di lapangan bola dia mati. Dan mati mendadak itu bisa jadi tanda kebaikan, bisa jadi tanda keburukan. Kalau orang itu orang mukmin yang taat, mati mendadak itu roha, istirahat dia, nggak perlu sakit-sakit. Tapi kalau orang itu orang yang belum bertobat kepada Allah, mati mendadak, naudzubillah min dzalik. Kematian yang buruk, jadi su'ul khatimah buat dia. Jamaah rahimakumullah, berapa kali kita merasakan Ramadan? Ada orang yang sudah 20 kali puasa. Ada yang sudah 30 kali puasa. Ada yang 40 tahun dia berpuasa. Tapi ternyata puasa itu hanya jadi kebiasaan, rutinitas belaka. Jadi ada orang yang puasa, ketika ditanya, kenapa enggak puasa? Ya semua pada puasa Ustaz, masa enggak puasa Ustaz? Enggak enak lah.
karena nggak enak. Tapi ada yang berpuasa imanan wahtisaban. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena nggak enak sama anak-anak, tapi karena dia beriman bahwa panggilan Allah di surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dia termasuk dalam panggilan itu, maka dia berpuasa. Wahtisaban, dia berharap pahala. Kalau bicara pahala, bulan Ramadan adalah bulan dibukanya pintu-pintu surga. Ana mau kasih hadiah yang bisa menyebutkan 5 keutamaan Ramadan. Kenapa kita, atau ana mau tunjuk sebentar ya. Ana mau tunjuk satu orang. Nah, tunggu dulu. Ana mau tunjuk. Tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa hari ini? Biar. Tanggal berapa? Iya. Hari ini tanggal berapa? Oh, lihat tanggal 30. Kita umat Islam punya ketanggalan sendiri. Berapa? Tanggal kok 11? 12. Oke, kasih 12. Mana hadiahnya? Oke, kasih hadiahnya. 12 bukan tanggal 30. Gimana? Gimana mau bicara keutamaan Ramadan kalau kita nggak tahu malam ini tanggal 12 Sya'ban. Bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amalan. Yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban beliau puasa hampir full atau full. Kana yasumu Sya'ban kullahu. Beliau itu dosanya sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang. Beliau di bulan Sya'ban itu puasa 1 bulan. Di riwayat lain dikatakan kana yasumu Sya'ban kullahu illa qalila. Sedikit beliau yang nggak puasa. Sedangkan umat Islam hari ini kebanyakan tidak mengenal bulan Sya'ban. Kalau ditanya kapan insya Allah kita puasa, kapan? 1 Ramadan. Ya, puasa 1 Ramadan sejak zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa tanggal berapa? 1 Ramadan. Kita lebaran kapan? Insya Allah Maret. Kok bisa lebaran Maret? Lebaran itu 1 Syawal dan tidak akan pernah berubah. Namun ada orang-orang yang berusaha untuk merubah dan menyimpangkan peradaban umat Islam sehingga yang dia kenal Masehi. Baca sejarah. Siapa yang memasukkan kalender Masehi ke negeri kita? Belanda. Mereka yang memasukkan kalender itu. Oke, kalau sekarang kalender itu menjadi administrasi negara, nggak apa-apa. Tapi kita umat Islam tetap harus mengingat yang Allah Azza wa Jalla mengatakan inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum dzalika ad-din al-qayyim. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah pada hari penciptaan langit dan bumi, dan itu tertulis di Lauhul Mahfuz sana, 12 bulan, 4 diantaranya bulan haram. Kalau kita umat Islam nggak hafal dengan bulan-bulan itu, ana tunjuk antum. Nah, sebutkan bulan-bulan Islam. Bulan-bulan umat Islam. Ya 12 lah, masa 14? Langsung Syawal lah tuh. Muharram, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini ngitungnya mundur atau gimana, jemaah?
Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban. Habis Sya'ban apa? Ramadan. Kasihkan hadiah jemaah. Masya Allah. Naam, ahibati billah. Kita itu nggak apa. Bagaimana kita akan mempersiapkan diri untuk Ramadan? Sedangkan yang kita hafal Masehi. Tidak tercela antum hafal kalender Masehi. Yang tercela ketika antum lupa dengan kalender umat Islam. Dan kita merasa tidak tercela. Tatkala orang Islam tahu nih bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amalan, Nabi alaihi salatu wasallam ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu minasyuhur, ma tasumu min Sya'ban?" Ada apa ya Rasulullah? Engkau di bulan Sya'ban banyak sekali puasanya. Bulan-bulan lain enggak? Nabi itu puasanya nyambung. Tahu-tahu nanti nyambung Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, terus nyambung. Tahu-tahu nanti puasa cuma Senin, Kamis. Lalu beliau menjawab, "Dzaka syahrun yaghfalu anhun nas." Dan semoga ada orang-orang pemerintahan di sini atau orang-orang kaya yang punya duit, sebelum masuk bulan Sya'ban pasanglah baliho yang besar-besar. Sampaikan kepada orang-orang itu bahwa kita mau masuk bulan Sya'ban. Kata Nabi alaihissalatu wasallam menjawab, ini bulan Sya'ban, bulan yang dilalaikan oleh manusia. Siapa manusia yang dimaksud? Para sahabat Nabi pada waktu itu. Kita belum lahir, generasi tabi'in belum ada. Para sahabat Nabi lalai dengan bulan Sya'ban karena dia terjepit antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Padahal di bulan Sya'ban ini turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban itu amalan diangkat, dilaporkan kepada Allah Rabbul Alamin. Fauhibbu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fauhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku ingin diangkat amalanku dalam kondisi aku berpuasa. Itu beliau. Kita enggak. Kita biasa aja. Wallah jamaah, kita memang mementingkan kehidupan dunia. Bagaimana kalau ini adalah Ramadan terakhir kita? Ada yang tahun lalu bapaknya sholat tarawih sama dia, tahun ini enggak. Berapa banyak di shaf pertama masjid ini yang sudah tidak bisa lagi sholat berjamaah di masjid? Yang mungkin kalau kita datang ke kuburan kita mengatakan kepada mereka, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Dia sudah tidak lagi dapat menambah amalan. Padahal bulan Ramadan, di situ ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dikatakan kepada antum, bulan depan ada pembagian uang 1000 bulan gaji. Kalau gaji antum dalam sebulan 5 juta, 1000 bulan berapa? 5 miliar. Kalau gaji antum 10 juta, 1000 bulan jadinya 10 miliar. Kalau penghasilan antum tiap bulan itu 100 juta, ini ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalikan 100 juta dengan 1000 bulan. Kira-kira apa yang antum akan lakukan untuk mendapatkan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan? Tapi sebagian kita tidak pernah mempersiapkan untuk itu. Nggak ada bayangan dia, insya Allah Ramadan ini aku ingin dapat tuh Lailatul Qadar.
Tapi ternyata Ramadan tahun ini sama dengan tahun sebelumnya. 10 hari terakhir. Antum tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya. Baik, ana mau kasih hadiah. Sebutkan kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Waduh, yang jauh sulit dengar suaranya. Yang dekat-dekat aja. Nah. Iya. Ya. 12 Rabiul Awal, hari apa? Hari Senin. Tahun berapa? Tahun berapa? Benar. Kasih hadiahnya tahun 11 Hijriah. Nah. Tahun 11 Hijriah beliau meninggal dunia. Berarti tahun 10 Hijriah beliau itu iktikaf yang biasa 10 hari jadi 20 hari. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketika beliau sholat sampai bengkak kaki. Rasul sallallahu alaihi wasallam 1 rakaat, beliau sholat nih 1 rakaat 5 juz. Baca Al-Baqarah, baca An-Nisa, baca Ali Imran, seperti disebutkan oleh hadis. Itu 5 juz lebih, itu 1 rakaat. Kira-kira kalau imam di Masjid Ilaikal Masir ini baca 1 juz saja, berapa jamaahnya imam kira-kira? Jangan jamaahnya, imamnya kabur. Ini 1 rakaat, bukan 1 malam ya. 1 rakaat Nabi alaihi salatu wasallam 5 juz ya. Kira-kira orang seperti kita ini bisa nggak masuk surga ya? Abu Bakar As-Siddiq yang dijamin masuk surga, itu ibadahnya mati-matian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, "Man asbaha minkumul yauma shaiman?" Siapa yang pagi hari ini puasa? Kata Abu Bakar, ana. Siapa yang pagi hari ini bersedekah kepada orang miskin? Kata Abu Bakar, ana. Siapa yang pagi ini membesuk orang sakit? Kata Abu Bakar, ana. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Qala Abu Bakar, ana. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah berkumpul nih di diri seorang muslim melainkan dia masuk surga. Lalu datang nih Abu Bakar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, alimni du'aan aqra'uhu fi salati." Ajarkan kepada aku doa yang aku baca pada saat aku salat. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, "Qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsir wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafur rahim." Abu Bakar disuruh ngomong, menyatakan kepada Tuhannya, "Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak." Abu Bakar disuruh mengakui, aku banyak dosanya ya Allah. Itu Abu Bakar. Bagaimana dengan kita jemaah? Ahibati fillah, modal orang hidup itu adalah umur, bukan harta. Pak Harto ketika meninggal dunia, hartanya masih banyak, tapi waktunya habis, sehingga selesai urusannya. Allah menjamin rizki kita.
50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, rezeki kita sudah ada. Ketika kita berumur 120 hari, dikirim malaikat mencatat rezeki kita. Dan rezeki dengan ajal itu jalannya bareng. Antum gak bakalan mati sampai rezekinya habis. Dan tatkala rezeki antum habis, antum akan mati. Tugas kita apa? Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi sebagian kita beribadah kepada Allah di pinggiran, jemaah. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Ada sebagian orang yang menyembah Allah di pinggiran. In asabahu khairun itma'anna bih, fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau hidupnya nyaman, rezekinya lancar, hidupnya menyenangkan, oh ini agama benar. Wa in asabathu fitnah, tapi kalau Allah berikan ujian dan cobaan kepada dia, inqalaba ala wajhi, ketika dikasih ujian dia jatuh, khasirat dunia wal akhirah. Dia akan rugi dunia dan akhirat. Apa yang kau kejar di dunia ini, jemaah? Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau cinta kepada para sahabat. Beliau tidak hanya pandai menyampaikan, tapi beliau memberikan contoh kepada para sahabat. Maka kalau benar antum ingin Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya, persiapkan hari ini, persiapkan malam ini. Orang-orang munafik, kira-kira di masjid kita ada orang munafik nggak? Coba yang munafik angkat tangan, kita kasih hadiah. Ada nggak orang munafik di masjid kita? Waktu kita tinggal berapa menit? Belum. Masya Allah. Di Masjid Nabawi ada orang munafik nggak? Ada. Yang ceramah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jadi imam Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, di soft beliau ada orang munafik. Orang munafik itu pinter kalau suruh ngomong. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau kau ngelihat penampilannya seperti orang paling bertakwa aja, Pak. Yang lainnya masuk neraka, cuma dia yang masuk surga. Kalau ngomong memukau, mempesona, membuat kita jadi dengerin omongan dia. Tapi tatkala ada ujian yang datang, kelihatan, oh munafik ternyata orang ini. Tanda-tanda orang munafik itu berat sholat isya dan subuh berjamaah di masjid. Tadi subuh antum sholat di mana? Antum lihat. Ternyata anak tadi telat sholatnya di rumah. Jangan-jangan antum munafik. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Orang-orang munafik ingin menipu Allah. Dia menampakkan kepada umat Islam, ana muslim, ana mu'min. Idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas. Mereka kalau bangkit mendirikan salat, dia malas, dia jamaah, hanya untuk pamer. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Allah cerita tentang orang munafik supaya kita bisa mengambil pelajaran buat diri kita. Benarkah antum ingin sampai ke bulan Ramadan? Benarkah kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar?
Benarkah kita yang mendapatkan pengampunan di bulan Ramadan? Buktikan sekarang. Orang munafik itu kata Allah, walau aradul khuruja la'addu lahu uddah. Orang munafik ini nggak ikut perang. Kalau disuruh berjuang, alasannya banyak. Nanti Rasul SAW pulang dari peperangan, datang, ya Rasulullah kita minta maaf, kita banyak urusan, syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana, banyak kesibukan ngurusin keluarga, ngurusin usaha, doakan, mintakan kepada Allah agar Allah mengampuni kami. Terus alasan itu dibuat sama mereka. Kami sebenarnya ingin berangkat, kami ingin berjuang, tapi ada halangan. Kata Allah, kalau benar mereka ingin berjuang, pasti mereka mempersiapkan diri. Pedangnya diasah, kudanya dilatih, tombaknya dipersiapkan, anak panah dan busurnya dibungkus dengan rapi. Dia berlatih karena dia ingin berangkat jihad. Tapi mereka tidak ada persiapan. Buktinya, maka Allah mengatakan walau aradul khuruja la'addu lahu uddah walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin. Allah enggak suka dengan kebohongan mereka. Akhirnya Allah bikin semangat mereka melemah. Lalu dikatakan kepada, udah kalian tinggal aja bersama orang-orang yang tinggal. Maka tolong di bulan Syaban ini mulai puasalah kita. Ambil, kalau bisa Senin Kemis, kalau bisa minimal 3 hari antum puasa di bulan Syaban. Mulai baca Qur'annya, hatamkan Quran. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Kenapa banyak kesesatan, banyak penyimpangan, banyak kriminal, banyak kejahatan? Kitabullah ditinggalkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluh jemaah. Entah bagaimana kalau beliau melihat kondisi umat saat ini. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul, ya Rabb, nih kaumku menjadikan Al-Quran sesuatu yang mereka tinggalkan. Padahal di situ petunjuk, di situ diangkatnya derajat manusia, bukan dengan harta. Maka niatkan bulan Syaban antum hatam. Oh nanti Ramadan saya akan hatam. Imam Syafi'i Ramadan 60 kali hatam. 60 kali hatam beliau. Mana mungkin Pak Ustaz? Kalau orang-orang kayak kita mana mungkin? Kita Al-Baqarah 3 hari gak selesai. Nabi alaihi salatu 1 rakaat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Perlu latihan. Dan sekarang berlatihnya. Antum harus punya perencanaan yang matang. Kalaupun kita nggak sampai ke bulan Ramadan, niat kita sudah dicatat. Ramadan, insya Allah anak akan hatam 7 kali. Niat. Terus Syaban sudah latihan? Belum, saat masih sibuk. Gimana tuh mau 7 kali? Wah, insya Allah bisa, insya Allah. Ahibati fillah, kalau antum berat untuk menghatamkan Al-Quran, berat untuk puasa sunnah, berat untuk sholat malam, di saat antum punya kawan, kenapa dia bisa sholat berjamaah di masjid, aku kenapa nggak bisa? Kenapa dia bisa sholat malam 11 rakaat, kenapa aku nggak bisa? Kenapa dia bisa puasa sunnah, kenapa aku nggak mampu? Kenapa jemaah? Pernah datang seorang, waktu anak tinggal berapa, anak takut dari tadi dilihatin di sini. Aman, lihat ke atas dari tadi, bukan lihat ustadznya, lihat ke sana. Apa penyebabnya? Ketika antum males kajian tidur. Ada kan?
Tapi ngomong-ngomong, antum ini sudah saling kenal kanan kiri antum? Belum. Antum udah kenalan belum? Sudah kenalan belum? Belum jamaah. Nanti ketika adzan antum kenalan. Datang seorang kepada Hasan al-Basri. Dia tanya, "Ya Aba Sa'id, aku ini punya masalah." "Apa masalahnya?" "Aku tuh kepingin sholat malam. Wudunya sudah aku persiapkan. Tapi ternyata bangunnya mesti adzan subuh. Terus seperti itu." Apa kata Hasan Basri? "Qayyadatka dzunubuka." Engkau dibelenggu dengan dosa-dosa. Maka tatkala kita lemah semangat untuk beribadah, perbanyak taubat dan istighfar. Bersihkan hati kita. Semoga dengan itu muncul tuh semangat dan kemudahan dari Allah, karena ketaatan melahirkan ketaatan sebagaimana dosa melahirkan dosa. Pernah lihat orang melakukan curanmor, kemudian setelah itu dia gunakan duitnya untuk buka bersama? Alhamdulillah dapat saya Ustaz untuk buka bersama. Nggak ada. Mesti duit itu akan mengantarkan kepada kemaksiatan, kepada dosa dan dosa yang lainnya. Sudah ada? Baik. Adzan belum? Oke, kita akan dengarkan adzan. Jazakumullah khairan. Oke. Baik jamaah, karena kita sudah mau masuk waktu salat Isya, sedikit yang kita kaji hari ini. Ilmu itu tujuannya untuk diamalkan. Tidak akan bermanfaat antum hafal Al-Quran. Nggak ada gunanya antum datang kajian puluhan ratusan kali kalau ternyata yang antum dapatkan tidak diamalkan. Maka tolong diamalkan. Sampaikan kepada keluarga, sampaikan kepada kawan. Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Insya Allah antum ketika menyampaikan kepada orang-orang yang di luar sana yang mereka tidak bisa hadir, insya Allah Majene akan kembali melahirkan pejuang-pejuang, akan menjadi negeri yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Terima kasih sudah menyimak dan menonton sampai akhir. Semoga kita semua mendapat pembelajaran dari ceramah yang kita dengarkan. Barakallahu fikum.